Istriku bahkan tidak pernah bermimpi. Padahal dia sangat mencintaiku. Kenapa dia bisa membuatku pergi ya? Saat lampu ruang tamu dinyalakan oleh Ji Zhaoyan, seluruh tubuhnya langsung membeku di tempat. Seluruh villa kosong melompong. Selain dia, tidak ada orang lain. Detik berikutnya dia tiba-tiba terjaga. Dia buru-buru merangkak ke pelukanku. Ah Zhou, jangan pergi. Tubuhku sedikit kaku. Ada apa denganmu? Ji Zhaoyan yang ketakutan matanya memerah. Mengalami mimpi buruk. Bermimpi kamu meninggalkanku. Beruntung itu hanya mimpi. Untungnya kamu masih di sini. Aku menundukkan pandangan. Sangat ingin memberitahunya. Aku akan segera tidak ada lagi. Mungkin karena mimpi ini. Keesokan harinya Ji Zhaoyan memaksa membawaku pergi bekerja bersama. Aku menolaknya tapi dia terus memohon. Tidak ingin lagi membuang waktu untuk hal ini. Aku terpaksa mengikutinya keluar. Baru saja masuk ke kantor Ji Zhaoyan. Aku melihat mejanya penuh dengan foto dirinya. Melihat aku terpaku menatap foto itu. Dia memelukku dari belakang, bergantung dan menggosok punggungku. Berkata seringkali banyak pria ingin mendekatimu. Setelah meletakkan foto-foto ini, efeknya jauh lebih baik. Sayang jangan khawatir. Aku sangat menjaga diri. Aku menundukkan pandangan, dia tidak berkata apa-apa. Saat itu asisten datang mengetuk pintu. Mengingatkannya. Rapat sudah dimulai. Ji Zhaoyan dengan enggan memelukku lagi. Setelah itu baru berbalik pergi. Sibuk. Katanya biar aku dulu yang berkeliling. Tapi aku tidak ada keinginan untuk berkeliling. Tapi aku juga tidak ingin tinggal di kantornya. Jadi aku berkeliling di tiap lantai. Menjelang tengah hari, aku tiba-tiba menerima telepon. Itu dari kantor imigrasi. Tuan Fu, prosedur imigrasi masih membutuhkan tanda tangan langsung dari Anda. Aku baru akan membuka mulut. Tiba-tiba terdengar suara yang familiar dari belakang. Imigrasi apa? Aku langsung berbalik dengan cepat. Tepat melihat Ji Zhaoyan yang berdiri di belakang dengan ekspresi berubah drastis. Saat aku memutuskan telepon, dia segera berlari menghampiri. Menggenggam tanganku. Azu, siapa yang mau pindah negara? Wajahku tetap tenang. Itu seorang teman sekelasku. Dia berencana pindah negara. Sebelum pergi ingin mengajakku keluar berkumpul. Mungkin karena wajahku terlalu tenang. Ji Zhaoyan tidak pernah berpikir aku mungkin berbohong. Tapi dia tetap memelukku erat. Takut sampai aku kira itu kamu. Kaget banget aku. Aku menarik sedikit bibir, cuma sebuah nama saja. Kenapa reaksinya begitu besar? Jantung Ji Zhaoyan berdetak sangat kencang. Dengan terpaksa menjelaskan. Azu, kamu tahu latar belakang keluargaku kan? 3 generasi dalam militer tidak boleh pergi ke luar negeri. Berhenti sejenak. Dia tidak merasa tenang. Berulang kali mengingatkan. Jika aku melakukan sesuatu yang salah, kamu bisa memukulku, bisa memarahiku, bahkan bisa membunuhku. Tapi tidak boleh pindah ke luar negeri. Karena dengan begitu aku tidak akan pernah menemukan. Ini lebih menyakitkan daripada dibunuh. Dipeluk erat olehnya. Aku hanya tersenyum sedikit. Aku mengerti. Mungkin merasakan ada yang tidak beres. Beberapa hari berikutnya, Ji Zhaoyan terus membawaku tanpa terpisah selangkah pun. Bahkan ketika teman membuka sebuah klub baru, mengundang orang-orang dalam lingkup ini untuk berkumpul. Dia juga membawaku bersamanya. Setiap hari dia mengawasi aku. Kebetulan tidak tahu bagaimana pergi ke kantor imigrasi untuk menandatangani. Jadi ikut dengannya. Begitu masuk ke ruang privat, sekelompok saudari langsung mengerumuni. Kakak ipar, hari ini kamu tenang saja bermain. Kami tahu kamu suka suasana tenang. Jadi semua musiknya diganti dengan lagu piano. Tempatnya juga sudah bersih semua. Kakak ipar, duduk di sini. Semua buah di sini sudah dicuci. Sudah dipotong juga. Ji Zhaoyan melihat mereka seperti itu, tak bisa menahan mengangkat alis. Kalian sejak kapan jadi pandai menyenangkan hati orang seperti ini? Siapa di dunia ini yang tidak tahu kakak ipar adalah cinta hati kakak Zhaoyan? Benar-benar siapa? Tidak tahu kakak Zhaoyan sudah punya suami lalu lupa saudari. Saudari semua sedih di hati. Hanya bisa bersama kakak Zhaoyan memanjakan kakak ipar setinggi langit. Di tempat langsung tertawa ramai bersama. Tepat saat suasana paling baik, sosok tinggi mendadak masuk. Adalah Song Jinian. Manajer segera maju untuk menahan. Maaf, tuan ini. Hari ini, semua tamu terhormat klub ini datang. Sementara tidak menerima tamu lain. Song Jinian justru mendorongnya. Tanpa peduli, dia masuk ke dalam. Kamu, kakak si Zhou,
memanggil Salt Jie. Ternyata yang menyewa tempat adalah kamu ya? Sungguh kebetulan. Tidak keberatan menambahkanku satu orang ya? Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu jawaban orang-orang. Dia langsung berjalan mendekat, duduk di sampingku. Kemudian di bawah cahaya yang redup, dia menarik tangan Ji Zaoyan ke dalam bajunya. Aku tidak bisa menahan untuk melirik Ji Zaoyan. Kulihat ekspresinya berubah saat Song Jinnian muncul. Sepertinya ingin mengusir orang tersebut. Tapi pada saat tangannya ditarik ke perut berotot itu, dia menutup matanya. Aku berusaha keras mengendalikan emosiku. Berlaku seolah-olah tidak menemukan apa-apa. Di tengah pesta, aku bangkit dan pergi ke kamar mandi. Mencuci wajah dengan air dingin berulang kali. Berusaha supaya diri sendiri lebih sadar. Sampai tiba-tiba muncul suara provokatif di sebelahku. Kakak Zhou dari barat. Apakah kamu mau bertaruh denganku? Apakah nanti Zhao Yan akan tetap menjelaskan sambil menemanimu? Atau akan menyembunyikannya darimu? Tidak sabar di sini. Aku terjerat dengan gigih. Tubuhku sedikit bergetar. Tidak mengeluarkan suara. Mengibaskan air di tangan. Kembali ke ruang pribadi. Tidak lama kemudian Song Jingnian juga masuk. Hanya ketika melewati sisi Ji Zaoyan. Diam-diam menekan ponselnya. Ji Zaoyan membuka ponsel dan melihat. Hanya dengan satu baris kata pendek. Tapi membuat warna matanya berubah drastis. Kemudian dia dengan santai memasukkan ponsel ke dalam tas. Tiba-tiba berdiri. Zhou. Aku ada urusan harus keluar untuk menelepon. Kau tunggu di sini dulu. Aku akan segera kembali. Setelah berkata begitu tanpa menunggu jawabanku, dia langsung bergegas berdiri dan pergi. Dan tidak lama setelah itu, Song Jingnian juga menggunakan alasan untuk pergi. Melihat kedua sosok itu menghilang, aku berusaha keras menahan napasku. Tapi rasa sakit di hatiku seperti pisau tajam, menghantam terus-menerus. Dengan kejam menyiksa hatiku. Aku sangat sakit, hanya ingin menarik Ji Zaoyan ke neraka bersamaku. Agar dia merasakan lebih sakit dan menderita. Sampai malam semakin larut. Sore itu Ji Zaoyan yang bilang mama akan segera kembali, belum juga muncul. Sekelompok orang merasa sangat canggung. Diam-diam saling bertatapan. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Hanya diam-diam keluar dari ruang pribadi. Sekelompok orang dengan ramah mengantarkanku naik mobil. Tapi baru naik mobil aku sadar dompetku tidak dibawa. Sedang bersiap kembali ke ruang pribadi untuk mengambilnya. Tiba-tiba terdengar suara panjang dari dalam. Seruan. Akhirnya berhasil mengantarkan saudara ipar pergi. Kalau waktunya lebih lama sedikit, aku pasti ketahuan. Entah, bagaimana Kak Zaoyan bisa berakting begitu bagus di depan saudara ipar. Kakiku seakan tertancap di tempat seketika. Tapi pembicaraan di dalam belum selesai. Kak Zaoyan dan Jing Yan mereka belum selesai. Ini sudah berapa lama? Hampir 5 jam ya. Kenapa buru-buru, tidak bisa mengalahkan mereka? Ini terlalu terang-terangan. Di kamar sebelah langsung beraksi seperti api dan kayu kering. Di tengah-tengah aku bahkan mendengar suara rangan. Untung aku pintar minta orang menaikkan volume musik. Sehingga saudara ipar tidak menyadarinya. Kamu tidak tahu seberapa tegang aku tadi. Apa ada yang perlu dikhawatirkan? Nanti kalau kamu sudah melakukan sebanyak aku, kamu akan terbiasa. Aku berbalik dan berjalan keluar. Ternyata semua orang sudah tahu. Semua menyembunyikannya dariku sendiri. Kelompok sahabat baiknya terlihat sopan padaku. Tapi diam-diam membantu Ji Zaoyan menutupi semuanya. Aku berjalan sendiri ke imigrasi. Tanda tangan dengan tubuh yang kacau. Lalu kembali pulang sendirian. 3 hari kemudian, saya tidak menunggu Ji Zaoyan kembali. Sebaliknya, saya mendapat telepon dari Song Jingnian. Suara sombong Song Jingnian terdengar dari seberang telepon. Si Zhou Ge ingin memberitahumu kabar baik. Zaoyan sedang hamil. Dia akan menjadi ibu. Aku adalah ayah dari anak itu. Aku telah menemani dia beberapa hari ini. Aku sangat merawatnya dengan penuh perhatian. Saat bangun dari tempat tidur aku memeluknya. Makan pun harus kuberi langsung ke dia. Ngomong-ngomong, dokter bilang setelah 3 bulan sudah boleh berhubungan. Dia sangat senang sampai tidak bisa menahan diri. Malam itu dia langsung ku kekang di ranjang. Melakukannya sekali lagi dan lagi. Ditambah lagi dengan anak itu, bisa tanpa kondom. Malam itu aku makin ganas. Berguling-guling mencari dia. Mencoba puluhan posisi. Meskipun dia sangat lelah. Tapi sangat menyenangkan. Aku sangat suka ia. Tak sengaja berkata terlalu banyak. Kakak si Zhou. Kamu tidak marah kan?
Aku tidak mengatakan apa-apa, tidak bertanya apa-apa, hanya diam-diam menekan tombol rekam. Ji Zhaoyan, aku sangat menantikan perasaanmu saat mendengar rekaman ini. Pada hari ulang tahunku, Ji Zhaoyan menghamburkan uang, menyewa seluruh hotel paling mewah di kota untuk merayakan ulang tahunku. Kemewahan pesta membuat para tamu yang hadir terkagum-kagum dan iri. Sekelompok saudara perempuan Ji Zhaoyan juga dengan cermat mempersiapkan hadiah ulang tahun untukku. Namun aku tidak bersemangat. Setelah kejadian terakhir, aku tidak memiliki sedikit pun perasaan baik terhadap sekelompok saudara perempuan Ji Zhaoyan itu. Tapi mereka juga tidak banyak berpikir. Segera tiba pada bagian memotong kue dan membuat permohonan. Ji Zhaoyan memelukku dan bertanya, Zhou, hari ini adalah ulang tahunmu. Apakah kamu punya permohonan? Kalau dulu, aku pasti akan menggelengkan kepala dan berkata tidak ada. Bagaimanapun saat itu aku merasa selama dia mencintaiku sudah cukup. Tapi sekarang aku punya permohonan yang sangat kuat, yaitu meninggalkannya, dan tidak pernah bertemu lagi dengannya. Aku menundukkan pandangan ke wanita yang memandangku penuh kasih. Apa yang aku mohonkan? Apakah kamu akan mewujudkannya untukku? Ji Zhaoyan terkejut sejenak, lalu tersenyum lebih lembut. Tentu saja aku tersenyum. Namun tawa itu belum sampai ke matanya. Kalau begitu, aku memang punya 3 permohonan. Tawa Ji Zhaoyan penuh kasih sayang dan memanjakan sangat indah. Kamu mengatakan apa yang kamu mau. Aku akan memberimu apa yang kamu mau. Aku berbalik dan mengambil selembar kertas putih. Keinginan pertama, aku ingin kamu menandatangani di kertas putih ini. Setelah perkataan itu terucap, semua orang menghela napas dingin. Dengan status mereka, yang paling dihindari adalah menandatangani di atas kertas putih. Jika dimanfaatkan oleh orang yang berniat jahat, konsekuensinya tak terbayangkan. Ji Zhaoyan yang sangat berhati-hati. Bagaimana mungkin dia mau menandatangani di atasnya? Kecuali dia gila. Tapi yang membuat semua orang terkejut adalah, Ji Zhaoyan hanya tersenyum penuh kasih sayang. Lalu langsung menandatangani kertas putih yang aku berikan. Tanpa ragu sedikit pun. Sayang sudah selesai. Aku menggenggam erat kertas itu. Hati terasa lega. Dengan tanda tangan asli Ji Zhaoyan ini, saya bisa menyusun surat perjanjian cerai. Mulai sekarang, saya dan Ji Zhaoyan tidak ada hubungan lagi. Ji Zhaoyan melihat sudut mataku sedikit terangkat. Moodnya pun ikut membaik. Apa keinginan kedua suami? Aku menatap tamu di depanku. Saat berikutnya, aku tersenyum tipis. Keinginanku yang kedua adalah, aku ingin kau mengalihkan semua saham grup Ji kepadaku. Setelah ucapan itu keluar, langsung menimbulkan gelombang besar. Seluruh ruangan heboh. Nilai saham Ji Zhaoyan mencapai triliunan. Sekalipun sangat menyayangi suami, tidak mungkin memberikan semuanya padanya. Namun Ji Zhaoyan segera menghubungi pengacara. Suruh mereka segera mengalihkan semua saham yang mereka miliki tanpa tersisa. Semua dialihkan kepadaku. Aku melihat surat pengalihan saham elektronik yang ditandatangani dan dicap di ponsel. Perasaanku sangat baik. Asalkan saham-saham ini dijual, hidupku di luar negeri akan tanpa beban. Bahkan jika menghabiskan 10 kehidupan pun masih sangat cukup. Ji Zhaoyan dengan lembut bersandar di pelukanku. Sayang, sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Menjadi orang yang bekerja untukmu. Kamu jangan sampai meninggalkanku ya. Aku menarik bibirku. Baru saja akan membuka mulut. Tiba-tiba dari kerumunan terdengar teriakan kaget. Tidak baik. Seseorang pingsan. Ji Zhaoyan menengadahkan mata memandang. Tepat melihat orang yang pingsan itu adalah Song Jingnian. Ekspresinya berubah drastis. Langkah cepat hendak maju. Untungnya akal sehat membuatnya teringat sesuatu lagi. Berbalik menatapku. Zhou, aku akan mengantarkan dia ke rumah sakit dulu. Kamu di sini main dengan baik. Permintaan terakhir. Kamu kirim SMS bilang aku tidak ada lagi. Ji Zhaoyan tidak mendengar dengan jelas. Aku menggelengkan kepala. Tidak ada apa-apa. Kamu pergi saja. Melihat dia meninggalkan Song Jinian dengan cemas. Aku tersenyum pelan. Ji Zhaoyan, aku tidak butuh kamu untuk membantu mewujudkan permintaan ketigaku. Karena permintaan itu adalah meninggalkan kamu sepenuhnya. Tinggal 3 hari lagi untuk pergi. Tiba-tiba Song Jingnian mengirimiku sebuah video. Di video itu tempat pesta ulang tahun yang sama. Song Jinian memakai setelan jas biru putih. Memakai topi ulang tahun. Berdiri di tengah-tengah tumpukan hadiah. Ji Zhaoyan memeluknya dari belakang. Menempel mesra pada punggungnya.
Selamat ulang tahun pangeranku kecil. Ada keinginan apa? Song Jingnian dengan angkuh mengangkat dagunya. Aku ingin seperti Fusizu. Tidak peduli apapun keinginanku, kamu harus memenuhinya. Ji Zaoyan dengan penuh kasih sayang mengelus pipinya. Baiklah, akan kupenuhi semuanya. Pangeran kecil kita. Aku tidak membalas. Diam-diam menyimpan video ini. Lalu keluar rumah. Aku pergi ke kantor hukum membawa kertas putih yang ditandatangani Ji Zaoyan. Perjanjian perceraian Tuan Fu sudah disiapkan. Hanya tinggal Anda menandatangani nama Anda di samping. Hubungan pernikahan kalian akan benar-benar berakhir. Aku mengangguk, tanpa ragu menandatangani di samping. Sejak saat itu, aku dan Ji Zaoyan menjadi benar-benar orang asing. Masih 2 hari sebelum pergi, Song Jinian mengirimiku video lagi. Dalam video tersebut, Song Jinian dengan hati-hati menempelkan telinganya di perut Ji Zaoyan. Ji Zaoyan tersenyum kecil. Anaknya baru 3 bulan. Apa yang bisa kau dengar? Namun Song Jinian dengan serius. Aku mendengar dia memanggilku ayah. Ji Zaoyan tertawa semakin lepas. Menelan setengah bagian gaun tidurnya. Anak itu sekarang belum bisa bicara. Tapi jika kau ingin mendengarnya, aku bisa membuatmu menikmati mendengarnya. Pada saat itu ayah. Song Jinian menelan ludah dan langsung menekan dia ke bawah tempat tidur. Aku masih belum membalas. Saya menelepon pengacara. Menjual semua saham yang diberikan Ji Zaoyan kepadaku. Lalu pergi ke bank sekali lagi. Mengambil sebagian uang dari sana. Menukar ke mata uang asing dan pergi. Hari itu aku bangun sangat pagi. Aku sibuk melakukan 3 hal. Hal pertama, aku mengeluarkan semua hadiah yang Ji Zaoyan berikan selama ini. Dan memberikannya secara cuma-cuma. Kepada para pembantu di villa. Para pembantu senang tapi bingung. Karena hadiah-hadiah ini sangat berharga. Namun aku tersenyum bahagia. Aku baru-baru ini sangat senang karena satu hal. Jadi aku ingin berbagi kebahagiaanku dengan kalian semua. Kalian tidak perlu merasa terbebani. Menyimpan saja masih ada kebersihan villa hari ini. Tidak perlu membersihkan makanan. Tidak perlu membuat bunga. Juga tidak perlu menyiram. Kalian boleh pulang lebih awal dari kerja. Para pembantu saat mendapat kabar baik seperti ini sangat senang. Setelah mengucapkan terima kasih kepada saya, mereka pergi dari villa dengan membawa banyak hadiah. Yang kedua, saya mengumpulkan semua pesan provokatif yang dikirim Song Jinian kepada saya selama ini. Video dan rekaman semuanya sudah saya susun. Pesan saya suruh orang cetak sebanyak 1 juta lembar. Menggunakan drone untuk menyebarkannya ke seluruh daerah, video lengkapnya. Saya suruh orang menayangkan di layar iklan besar di pusat kota. Rekaman itu diputar berulang-ulang di layar. Saya menyuruh orang menggunakan 10.000 pengeras suara untuk memutar ulang secara berkelanjutan di alun-alun. Yang ketiga, saya sudah berkemas semua barang bawaan. Menyimpan sertifikat cerai di atas meja. Saat itu ponsel saya tiba-tiba berdering. Ternyata itu dari Ji Zaoyan. Nada suaranya tetap lembut. Azu, aku di sini segera selesai. Setelah selesai, aku akan kembali menemanimu. Saya mengangguk pelan. Kebetulan aku telah menyiapkan kejutan untukmu. Ji Zaoyan terdengar sangat menantikan. Ya, suamiku, kejutan apa yang sudah kamu siapkan untukku? Saya berkata dengan tenang. Tunggu kamu pulang. Segera kamu akan bisa melihatnya. Mungkin dalam perjalanan, jika waktunya tepat, kamu juga bisa melihat SMS, video, dan rekaman itu. Ji Zaoyan mengakhiri panggilan dengan penuh harap. Hari ini sinar matahari begitu cerah. Saya membawa koper dan tanpa menoleh langsung naik mobil menuju bandara. Larut malam, Ji Zaoyan mengganti pakaian lagi. Dan meninggalkan rumah sakit. Melihat Lin Jiangyuan yang semakin mendekat. Rasa bersalah dalam hati Ji Zaoyan semakin dalam. Siang tadi dia juga menelpon saya. Katanya malam ini akan kembali menemani saya. Tapi baru sekarang dia kembali. Aku bahkan tidak tahu betapa sedihnya aku sekarang. Selain itu aku bilang sudah menyiapkan kejutan di meja untuk dirinya. Dia dengan gelisah menggaruk setir mobil. Matanya tiba-tiba melirik hadiah permintaan maaf di kursi penumpang depan. Itu hadiah yang dia pesan untukku lewat asistennya saat pulang ke rumah. Jam tangan baru. Juga yang sudah lama aku sebut ingin beli tanpa sengaja. Kebetulan juga untuk kompensasi hari ulang tahunku. Serta ketidakpeduliannya terhadap aku beberapa hari ini. Ji Zaoyan memandang hadiah itu lama sekali. Sampai gerbang Linjiang Garden dibuka. Barulah dia tersadar. Mengemudi cepat menuju arah villa.
Dia tidak sempat menutup pintu mobil. Dengan tergesa-gesa membawa hadiah melangkah cepat menuju pintu rumah. Ah Zhou tepuk. Lampu ruang tamu dinyalakan oleh Ji Chaoyan dalam sekejap. Seluruh tubuhnya langsung membeku di tempat. Seluruh villa kosong melompong. Tidak ada orang lain selain dia. Dia tidak hanya bisa mendengar dengan jelas suara jarum jam di dinding. Bahkan bisa mendengar detak jantungnya yang tiba-tiba cepat. Ji Zaoyan berdiri terpaku di pintu masuk selama beberapa lama. Lalu mengangkat kakinya yang kaku dan berjalan ke ruang tamu. Sekilas dia melihat noda merah cerah di atas meja. Ji Chaoyan teringat kata-kataku. Segera berjalan menuju meja. Ketika melihat dengan jelas tulisan di buku merah itu. Hadiah yang dipegang Ji Zaoyan tiba-tiba terjatuh ke lantai. Kotak tipis rapuh langsung pecah berkeping-keping. Kepingannya menggores bagian dalam jam. Penglihatan Ji Zaoyan tiba-tiba menjadi gelap berulang kali. Dia berusaha menahan tangan yang gemetar. Mengambil surat cerai di atas meja. Setelah menyentuh segel surat cerai itu, dia langsung kehilangan semua tenaganya. Wanita yang menguasai dunia bisnis di mall. Namun saat ini tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk membuka surat cerai ini. Nona, sampai suara pengurus rumah tangga terdengar. Ji Zaoyan baru tersadar. Memasukkan surat cerai ke dalam saku. Dia mengangkat wajah dan melihat ke arah pengurus rumah tangga. Tampak pengurus rumah tangga dan beberapa pelayan berdiri di sebelah. Tangan mereka memegang beberapa barang. Nona, saat tadi suami pergi, beliau memberi kami banyak hadiah. Katanya ingin berbagi kebahagiaan dengan kami. Kami melihat hadiah yang diberikan suami sangat berharga. Maka kami berpikir untuk mengembalikan kepada suami. Tapi suami bersikeras supaya kami menerimanya. Kami juga merasa tidak nyaman jika memegangnya. Maka kami pikir lebih baik diserahkan kepada Anda untuk diurus. Ji Zaoyan tidak mendengar apapun lagi. Pandangan matanya hanya tertuju pada hadiah yang dipegang pengurus rumah dan pelayan. Semua itu adalah hadiah yang ia buat dengan penuh perhatian. Atau yang dipilih dengan sungguh-sungguh untuk diberikan kepadaku. Aku pernah begitu nyata. Kenapa tiba-tiba sekarang tidak mau lagi? Bahkan semuanya diberikan kepada orang lain. Dia menyentuh surat cerai di tangannya. Hanya merasa surat cerai itu tiba-tiba menjadi sangat besar. Membakar hingga tangannya mulai terus gemetar. Tapi suaranya tetap sangat tenang. Sangat tenang yang bahkan dirinya sendiri tak bisa percaya. Wang Bo, kamu bilang hari ini Tuan pergi keluar. Lalu kamu tahu dia pergi kemana? Dia ingin menemukanku. Ingin mencariku. Untuk bertanya dengan jelas. Kenapa mereka jelas-jelas hidup begitu baik? Kenapa aku tiba-tiba bercerai dengannya? Tiba-tiba tidak mau dia, beberapa orang di depannya saling berpandangan. Kami juga tidak tahu itu. Saat itu kami hanya melihat Tuan pergi dengan senang. Tidak terpikir untuk bertanya lebih banyak. Ji Zaoyan tarik napas dalam-dalam. Memberi isyarat kepada mereka untuk meletakkan hadiah di meja samping. Setelah kepala rumah tangga dan pelayan menata hadiah dengan rapi. Mereka diam-diam pergi. Ji Zaoyan melihat tumpukan hadiah yang memenuhi meja. Barulah pada saat inilah, Ji Zaoyan menyadari ada selembar kertas yang terjepit di bawah tumpukan hadiah. Dia menarik keluar kertas itu, sedang bersiap untuk membuangnya. Tulisan di atasnya tiba-tiba menyergap matanya. Dan kertas itu bolong di beberapa bagian karena tindikan ujung pena. Hanya berisi lokasi perselingkuhan antara dia dan Song Jinian. Waktu dan frekuensi. Selain itu, aku tidak meninggalkan sepatah kata pun untuknya. Setelah membaca kata terakhir, jari-jari Ji Zaoyan yang memegang kertas itu, mengepal hingga memutih. Tepat saat itu, ponsel di tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Begitu tersambung, suara asisten yang tergesa-gesa terdengar dari ujung telepon. Ada sesuatu yang terjadi. Presiden tidak tahu siapa. Telah mencetak semua urusan Anda dengan Tuan Song. Dan menyebarkannya melalui drone di seluruh kota Jing. Meski sebagian besar drone sudah kami cegat oleh orang-orang kami. Tetap saja banyak orang yang melihatnya. Banyak pemegang saham menelepon. Bertanya apa yang sedang terjadi. Kertas di tangan Ji Zaoyan tiba-tiba dikepal hingga berkerut. Segera suruh bagian humas dan pengacara menekan masalah ini. Saya tidak ingin melihatnya dimanapun lagi. Mendengar hal itu. Setelah berkata begitu, dia langsung memutuskan telepon. Lalu matanya menatap dalam kertas yang dipegang. Akhirnya dia meremas kertas itu menjadi bola. Memasukkannya ke dalam tas. Berbalik dan berjalan menuju pintu gerbang. Mobil hitam itu menyala kembali. Dentuman suara.
Seperti pedang hitam menembus tirai hujan. Akhirnya mobil berhenti dengan mantap di depan pintu rumah sakit. Ji Zaoyan tidak sempat menutup pintu mobil. Berlari besar langkah menuju ke dalam rumah sakit. Perawat kecil yang sedang piket malam melihat dia datang. Langsung berdiri untuk menyapa. Namun setelah melihat wajah Ji Zaoyan yang terlihat muram, kata-kata yang ingin diucapkan perawat terhenti di tenggorokannya. Kemudian perawat melihat Ji Zaoyan langsung masuk ke sebuah kamar pasien. Lalu tiba-tiba menutup pintu dengan keras. Suara pintu yang ditutup dengan keras tidak hanya membuat perawat kecil merinding kedinginan, juga membangunkan Song Jingyan yang sedang tertidur di tempat tidur. Dia mengangkat tubuhnya dengan mata setengah terpejam. Sedang marah, hendak memarahi perawat kecil yang tidak mengerti dan membangunkannya. Namun setelah melihat jelas wanita yang berdiri di depan tempat tidurnya, kemarahannya di matanya berubah menjadi kegembiraan. Zaoyan, kamu bagaimana bisa datang? Dia mengira Ji Zaoyan akan tinggal bersamanya setelah berduaan hari ini. Hasilnya akhirnya dia tetap harus pergi. Pikir bahwa beberapa hari ini dia akan menemani saya. Hatiku tiba-tiba terasa perih yang aneh. Apa sih kelebihan Fu Shizu dibanding dia? Dengan susah payah baru saja membuat diri tertidur. Tapi tidak lama kemudian, Ji Zaoyan malah datang menemaninya lagi. Ternyata di hatinya masih ada dia. Memikirkan hal ini, Song Jingyan tak dapat menahan rasa bangga. Mengulurkan tangan ingin memeluknya. Namun pelukan tidak terjadi, tiba-tiba lehernya terasa ditarik erat. Ji Zaoyan mencengkeram lehernya. Mata yang biasanya dingin penuh dengan amarah. Aku sudah bilang, aku hanya mencintai Ah Zhou seorang. Kalau kamu ingin menjaga hubungan seperti ini denganku, hanya boleh sembunyi-sembunyi. Kalau sampai dia tahu, hubungan kita langsung berakhir. Song Jingnian, dari mana kamu dapat keberanian? Berani menantang di hadapannya. Nada bicaranya semakin dingin. Tenaga di tangannya juga semakin kuat. Muka Song Jingnian menjadi sangat pucat. Sambil berjuang sekuat tenaga sambil menangis. Jelaskan tidak. Aku tidak, Zaoyan. Percayalah padaku. Aku benar-benar tidak membocorkan hubungan kita ke depan Shizuge. Ji Zaoyan melempar dokumen dari dalam tas ke wajah Song Jingnian. Kamu tidak pernah bilang. Lalu bagaimana dia tahu semua ini? Song Jingnian dengan gemetar membuka kertas yang terlipat itu. Wajahnya langsung berubah pucat sekali. Dia tidak peduli lagi. Merangkak turun dari tempat tidur pasien. Berlutut di depannya sambil menangis memohon ampun. Dalam perkataannya selalu berusaha membela diri. Dia hanya terlalu mencintainya. Makanya dia melakukan hal itu. Dia tidak menyangka kakak Shizu akan langsung pergi setelah mengetahuinya. Ji Zaoyan begitu angkuh. Dingin menatapnya. Kamu mencintaiku. Tapi aku tidak mencintaimu. Kalau bukan karena kamu memanfaatkan aku yang sedang mabuk dan merayap keranjangku, bagaimana mungkin kita bisa jadi seperti ini? Song Jingnian tiba-tiba menjadi gila. Berteriak dengan suara penuh kesedihan yang menyayat hati padanya. Kamu tidak mencintaiku. Kenapa kamu tidak mencintaiku? Dia sudah memberikan seluruh masa mudanya untuk perempuan di depannya ini. Di perutnya juga ada anaknya. Tapi dia ternyata tidak mencintainya. Melihat Song Jingnian yang seperti orang gila, Ji Zaoyan membungkuk dan mencubit dagunya. Mencubit dagunya sampai hampir terkilir. Kamu ini apa sih? Masih harus aku mencintaimu? Kalau bukan karena tubuh Ah Zhou yang tidak sehat, kau kira kau bisa hidup sampai hari ini? Sejak hari kedua kau naik keranjangku, kau sudah mati tak utuh lagi. Hari itu dia bangun dari mabuk, menemukan seorang Song Jingyan telanjang di sampingnya. Saat itu dia marah sekaligus takut. Marah karena tidak menyangka adik teman dekatnya berani seperti itu. Berani naik keranjangnya. Takut karena dia khawatir jika aku tahu akan sedih dan terluka. Bahkan meninggalkannya. Saat itu dia hanya memiliki satu pemikiran, menyingkirkan Song Jingyan. Tapi Song Jingyan malah berlutut dan memohon dengan keras. Sementara orang tua saat itu menelepon mendesak untuk punya anak. Tapi tubuhku sebelumnya didiagnosa mengalami azoospermia. Setelah menutup telepon, entah kenapa, aku memikirkan Song Jingyan. Jika aku sakit, kalau begitu biarlah Song Jingyan menggantikannya saja. Asal saja anak itu lahir. Dia akan memberikan beberapa sembako kepada Song Jia. Meminta keluarga Song mengirim Song Jingyan ke luar negeri. Menganggap anak itu sebagai hasil hubungan dia dan aku. Dia berpikir begitu dan memang melakukannya. Semuanya awalnya berjalan sesuai dengan rencananya. Tapi sekarang semuanya hancur. Ji Zaoyan,
Kata-kata yang tak berperasaan membuat Song Jingnian tiba-tiba kehilangan semua tenaga. Dia dengan lesu melepaskan tanganku, menundukkan kepala. Meskipun dia adalah anak muda keluarga Song, dia diterima kembali ke keluarga Song sebagai anak luar nikah. Sesampainya di keluarga Song, dia baru menyadari, selain kakak sulung yang anak sah, ada lebih dari 10 anak luar nikah seperti dia. Anak perempuan luar nikah. Ayah Song sibuk terus tidur dengan wanita. Ibunya seharian memikirkan bagaimana mendapatkan lebih banyak uang dari ayah Song. Karena itu dia sangat mengerti. Di keluarga kaya raya, cinta adalah hal yang paling murah. Song Jingnian juga karena tidak lagi berhayal tentang cinta. Berpikir bahwa dia bisa mempertahankan dia dengan tubuhnya juga tidak buruk. Tapi kemudian dia semakin baik padanya. Bahkan setiap kali meninggalkanku demi dia, hati Song Jingnian perlahan mulai bergerak. Keinginan di hatinya juga semakin serakah. Dia tidak hanya ingin dia melahirkan anak mereka, tetapi juga ingin menikahi dia. Membuat dia sepenuhnya miliknya dari awal sampai akhir. Tapi sekarang dia tanpa perasaan memberitahu dia. Dia mempertahankannya. Hanya karena aku tidak bisa melahirkan. Ji Zaoyan. Matanya perlahan muncul rasa kejam. Suaranya masih dingin dan tenang. Besok pagi aku akan menjalani operasi. Bagaimanapun aku sudah pergi. Jadi anak dalam perut itu juga tidak berguna. Song Jingnian yang awalnya lemas tiba-tiba mengangkat kepala. Terus menggelengkan kepala. Jangan, Ji Zaoyan. Kamu tidak bisa sekejam itu. Itu juga anakmu. Dia terus memohon padanya. Anak dalam perut Ji Zaoyan adalah simbol keselamatannya. Dia sama sekali tidak boleh kehilangan anak ini. Ji Zaoyan bahkan tidak menatapnya sekalipun. Berbalik dan hendak keluar dari ruang perawatan. Song Jingnian tidak peduli hal lain. Cepat-cepat bangkit dan berusaha mengejarnya. Tapi karena sudah berlutut lama, betisnya tiba-tiba kesemutan. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Song Jingnian merasakan kram karena sakit. Ketakutan berbaring di tanah sambil berjuang kesakitan. Zaoyan, aku mohon lepaskan anak kita. Dia juga tidak lagi melihat. Song Jingnian langsung kembali ke villa. Melihat foto bersama mereka berdua di atas meja. Hati Ji Zaoyan perlahan menjadi sakit. Dia memegang foto itu dan melihatnya lama. Akhirnya mengangkat telepon dan menelepon kerabat dan temanku. Ji Zaoyan ingin bertanya apakah mereka tahu kemana aku pergi. Dari saluran pertama nomor 99, dia mendapatkan jawaban untuk selamanya. Apakah akhirnya dia bahkan mau merendahkan muka dan menghubungi musuh bebuyutannya? Tapi selain mendapatkan ejekan dari musuh bebuyutannya, jawabannya tetap tidak. Tidak lama kemudian dia mengirim orang mencari jejakku. Juga mendapatkan balasan. Jawabannya masih tidak. Aku seperti asap yang menghilang tanpa jejak. Dia gagal dan menutup telepon. Duduk menangis semalam di kursi. Keesokan harinya, dia datang ke rumah sakit sesuai janji. Memesan operasi aborsi. Setelah bangun, Song Jingnian menemukan Hong Zuoyan menjaga di samping tempat tidurnya. Zaoyan, kenapa kamu harus mengambil anak kami? Sementara di luar ruang rawat inap, Ibu Song yang mendengar bisikan. Zaoyan, aku dengar dari Jingyan. Kau hari ini menjalani operasi kecil. Dan sedang dirawat di rumah sakit. Aku datang untuk menjengukmu. Ibu Song meletakkan. Dan memang berbalik menghadap. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Song Jingnian. Pak, Song Jingnian menutup wajah yang membengkak karena tamparan itu. Dengan tak percaya memandang Ibu Song. Namun Ibu Song masih merasa lega. Dan sekali lagi menamparkan Song Jingnian dengan keras. Bagaimana kamu bisa menjadi pria pura-pura? Ibu Song gemetar penuh kemarahan. Namun itu berasal dari kesedihan di hatinya. Tadi malam, perkara antara Ji Zaoyan dan Song Jingnian sudah tersebar di seluruh ibu kota. Bahkan ayah Song sampai turun dari ranjang wanita di tengah malam dan pulang ke rumah. Mempertanyakan Ibu Song apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun kelompok orang di lingkaran Jing ini hidupnya bebas. Tapi secara diam-diam mereka tidak akan membawa masalah ini ke permukaan. Apalagi mempublikasikannya ke umum. Selain itu seiring perubahan situasi, generasi tua juga mulai mengawasi generasi muda dengan lebih ketat. Ayah Song juga dengan tegas melarang anak-anaknya menjadi Xiao Bailian. Sampai terjadi masalah besar. Apalagi sampai diketahui semua orang. Sekarang apa yang dilakukan Song Jingnian jelas sudah melanggar semua aturan. Selain itu dia juga menjadi Xiao Bailian untuk Ji Zaoyan.
Mereka bukan tidak pernah dengar tentang betapa dimanja Ji Zhaoyan terhadapku. Ayah Song tidak peduli kenapa Ji Zhaoyan bisa berselingkuh. Dia hanya tahu Song Jinian menjadi Xiao Bailian. Hal ini akan berdampak besar pada Song Jia. Saham keluarga Song bisa anjlok. Pernikahan anak sulung keluarga Song yang sudah pasti juga bisa terpengaruh. Terakhir ayah Song yang marah besar sama sekali tidak menghiraukan permintaan ibu Song. Langsung menghapus Song Jinjian dari silsilah keluarga Song. Dan mengumumkan secara resmi di malam hari. Song Jinian tidak lagi memiliki hubungan dengan keluarga Song setelah ini. Ibu Song dipenuhi dengan keputusasaan. Hari pertama dia masuk keluarga Song. Dia sudah merencanakan semua masa depan untuk putranya. Termasuk calon istri masa depan putranya. Tapi sekarang semuanya hancur oleh Song Jinian. Ibu Song menahan rasa sakit di dalam hatinya sambil meminum minuman keras. Dia melemparkan sebuah kartu ke Song Jinian. Mulai sekarang, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Setelah berkata demikian, Ibu Song mengabaikan kehancuran Song Jinian. Dan menangis dengan putus asa. Di sisi lain, Ji Zhaoyan yang baru selesai operasi di villa keluarga Ji mulai pulih dari sakitnya. Baru saja kembali dari rumah sakit ke rumah. Paman saya berteriak marah pada Ji Zhaoyan. Ji Zhaoyan, apakah kamu memperlakukan keponakan saya seperti ini? Paman sudah hidup setengah hidupnya. Tidak pernah iri kepada orang lain karena sesuatu hal. Tapi sekarang paman marah sampai matanya merah karena Ji Zhaoyan. Bahkan ucapannya bergetar terus. Paman dan bibi pensiun lalu pulang ke desa untuk hidup tenang. Selain pernah sekali bertemu Ji Zhaoyan di pernikahanku, ini bisa dihitung sebagai pertemuan kedua mereka. Meskipun kedua belah pihak jarang bertemu, tapi setiap hari libur, Ji Zhaoyan selalu menelepon bersama aku untuk menyapa mereka, mengirim hadiah dengan orang. Paman dan bibi merasa keponakannya menikah dengan orang yang tepat. Tapi sekarang orang yang mereka anggap sangat baik, tidak hanya berselingkuh, tapi juga mempunyai anak dengan pria lain. Bagaimana paman bisa menelan semuanya itu? Setelah paman bicara, dia ingin bertindak, tapi bibinya tiba-tiba memberhentikannya. Sudahlah, mari kita pergi. Sekarang yang lebih penting adalah menemukan aku. Adapun keponakan ipar Ji Zhaoyan seperti tidak pernah mengenal paman. Barulah dia berhenti dan menjadi dingin. Melihat Ji Zhaoyan terjatuh, kita anggap kamu bukan siapa-siapa. Azhou juga anggap tidak pernah menikahimu. Sejak mengetahui aku bercerai dan menghilang sampai sekarang, Ji Zhaoyan terus dalam keadaan bingung dan tidak sadar. Sampai sekarang, dia akhirnya dimarahi oleh pamannya dengan kata-kata tersebut. Dia panik berdiri, ingin mengejar mereka, ingin meminta mereka jangan begitu kejam. Dia tidak bisa meninggalkan Azhou, tapi dia baru saja bangkit dari tanah. Tiba-tiba pandangannya menjadi gelap. Seluruh tubuhnya kehilangan kesadaran. Pada bulan ke-7 aku di Amerika, kembali menerima telepon dari teman di tanah air. Saat itu aku sudah hidup cukup baik. Berkat uang saham Mackenzie Zhaoyan, saya langsung membeli sebuah gedung di jalan paling sibuk di New York. Lantai 3 ke atas saya jadikan ruang pribadi sendiri. Lantai 1 disewakan kepada orang lain untuk membuat bunga. Lantai 2 disewakan kepada tetangga untuk dijadikan toko. Pekerjaan saya setiap hari adalah duduk di balkon menyiram bunga, minum kopi, membaca koran. Saya menyesap kopi, tidak bisa menahan kerut dahi. Meski sudah berlalu lama, saya masih tidak bisa terbiasa dengan rasa pahit kopi. Saya meletakkan cangkir kopi di meja besi di samping. Baru kemudian saya mengangkat telepon dari teman. Di telepon, selain menyapa saya, teman saya. Selepas itu berbicara tentang masalah Ji Zhaoyan dan Song Jinian. Sejak Ji Zhaoyan mengetahui saya pergi, dan mengungkapkan masalah dia dan Song Jinian, dia pun langsung bertengkar dengan Song Jinian. Ji Zhaoyan menjalani aborsi. Tidak perlu dibicarakan. Dirinya juga dimarahi oleh paman dan bibi. Dan kemudian tidak mengakui menantu keponakan ini. Akhirnya, keluarga Ji yang mengetahui situasinya segera mengeluarkan uang, agar orang menutupi semua hal ini. Sayangnya masih terlambat sedikit. Peristiwa ini menyebar ke seluruh kota Beijing seperti angin musim gugur. Karena peristiwa ini menjadi sangat besar, Ji Zhaoyan tidak hanya diperintahkan oleh kakek Ji yang mengasingkan diri selama bertahun-tahun, untuk mencabut posisi sebagai presiden direktur utama, tetapi juga untuk mengambil kembali semua saham di bawah namanya. Sampai saat ini, Ji Jia baru menyadari, Ji Zhaoyan tidak hanya mengalihkan semua sahamnya ke saya,
Tetapi saya juga telah menjual semuanya ke pesaing Jishi. Akhirnya, keluarga Ji harus membayar beberapa kali harga pasar untuk membeli kembali saham-saham tersebut. Dengan langkah ini, Jia tidak hanya kehilangan uang sebanyak ribuan miliar, tapi juga posisinya di kalangan elit Beijing tidak sebagus dulu. Jika bukan karena ibu tiri yang dengan sengsara memohon, Ji Zaoyan sudah lama diusir dari keluarga Song. Akhirnya ibu tiri tetap karena kasihan pada putrinya, memberikan sebagian sahamnya kepadanya. Sementara Ji Zaoyan yang menganggur di rumah juga sepanjang hari minum-minum, sambil memeluk foto saya dan memanggil nama saya. Sedangkan di pihak Song Jinian, sejak kejadian dia jadi sugar baby terungkap, Song Jia memutuskan hubungan dengannya. Kantor pusat majalah mode tempat dia bekerja juga memecatnya. Sekarang dia selain menggantungkan diri ke Ji Zaoyan, tidak punya cara lain lagi. Ji Zaoyan sudah tidak punya perasaan lagi padanya. Keluarga Ji juga tidak akan membiarkannya masuk rumah. Akhirnya dia yang kehabisan jalan bunuh diri di atap rumah sakit. Katanya dia bisa saja tidak masuk keluarga Ji, tapi harus dapat uang. Keluarga Ji pasti tidak akan memberikannya. Jadi akhirnya Ji Zaoyan yang mengeluarkan uang itu. Namun Song Jinian dengan alasan mengambil uang kembali memberi obat ke Ji Zaoyan. Hanya saja kali ini dia tidak sehoki sebelumnya. Langsung dikurung di penjara oleh Ji Zaoyan yang sudah sadar. Setelah mendengar itu, hatiku sama sekali tidak bergejolak. Bagaimanapun juga Ji Zaoyan dan Song Jinjian hanya dua orang yang sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku dan teman hanya ngobrol santai beberapa kalimat lalu memutuskan telepon. Lalu aku menguakkan badan dan berjalan ke dalam kamar. Keesokan paginya, aku dan teman baru pergi ke gedung opera untuk menonton drama panggung. Cinta pilu antara tokoh utama pria dan wanita membuat penonton tak bisa menahan air mata. Tapi aku yang pernah mengalami pernikahan lebih menyedihkan tidak bisa tergerak sedikit pun. Tokoh utama pria dan wanita di drama panggung meskipun mengalami perang, serta berbagai alasan keluarga yang memisahkan mereka. Tapi pada akhirnya, tokoh utama pria dan wanita yang rambutnya sudah memutih tetap bersama. Sedangkan aku, meskipun dulu menikah dengan orang yang aku jatuh cinta pada pandangan pertama, keduanya begitu lengket selama bertahun-tahun. Akhirnya Ji Zaoyan juga mengkhianatiku, bukan? Pernikahan yang aku curahkan sepenuh hati berakhir dengan tragis. Sehingga sejak itu aku tidak pernah percaya lagi pada cinta. Malamnya aku duduk di kursi sambil minum kopi dan membuka ponsel. Kepahitan kopi memenuhi seluruh ujung tenggorokan. Keningku belum mengerut. Ponsel tiba-tiba bergetar. Setelah mengangkat telepon, wajahku berubah. Panggilan ini dari paman, kepala desa di desanya. Kepala desa dengan kesulitan memberitahuku. Sejak Bibi mengetahui apa yang dilakukan Ji Zaoyan, dia jatuh sakit. Paman merawat Bibi sambil mengajar anak-anak di desa. Dia berharap aku bisa pulang jika ada waktu untuk menjenguk mereka. Setelah aku menutup telepon, mataku berair. Sejak kecil sampai besar, selain orang tuaku, yang paling baik padaku adalah paman dan bibi ketika mereka pergi ke luar negeri. Beberapa bulan terakhir, paman dan bibi juga sering meneleponku, mengingatkanku untuk menjaga kesehatan, merawat diri dengan baik. Dan mereka hanya memberitahu kabar baik, tidak pernah kabar buruk. Kalau bukan karena kepala desa menelepon, aku takut tidak tahu akan disembunyikan sampai kapan. Memikirkan hal ini, aku segera menyuruh pengurus membantu memesan tiket pesawat pulang ke negara secepat mungkin besok. Sambil berdiri menuju ruang pakaian untuk mengemasi barang. Menunggu paman yang jauh di desa. Bibi terkejut dan senang ketika melihat aku tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan perasaan campur aduk, segera menarikku masuk ke dalam rumah. Duduk di sofa ruang tamu. Bukankah kamu baik-baik saja di Amerika? Kenapa tiba-tiba pulang? Aku meletakkan hadiah di atas meja sambil berkata, hanya ingin pulang untuk melihat kalian. Bibi menghela napas. Kamu, anak ini, pulang satu kali pasti menghabiskan banyak uang. Melihat rasa sakit di wajah Bibi, hatiku menjadi hangat. Menggenggam tangan Bibi. Bibi, aku dengar beberapa bulan ini kesehatanmu kurang baik. Kebetulan besok aku akan membawa kalian ke rumah sakit di ibu kota untuk melihatnya. Bibi menggeleng berkali-kali setelah mendengar itu. Aku sehat-sehat saja. Jangan sia-siakan uang itu. Saat membicarakannya, Bibi sampai mata merah. Terus berkata maaf padaku. Dia bilang jika sebelumnya tahu Ji Zaoyan akan menjadi seperti ini, dia tidak akan membiarkanku menikahinya dengan apapun caranya.
Aku sudah lama tidak akan marah karena hal-hal ini. Dan juga tidak akan menyalahkan paman dan bibi. Bagaimanapun aku tahu sejak lama Song Jingnian tidak menyukaiku. Saat Song Jingnian melihat Ji Zhaoyan untuk pertama kalinya, dia sudah menantangku. Shizuge, kau percaya atau tidak? Akhirnya dia akan menjadi wanitaku. Keinginan menang dalam diri Song Jingnian begitu kuat di matanya. Tapi aku sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Bagaimanapun saat itu Ji Zhaoyan sangat mencintaiku. Walaupun seluruh dunia berselingkuh, Ji Zhaoyan juga tidak akan berselingkuh. Tapi kenyataan malah memberikan saya tamparan yang keras. Saya tetap bersikeras membawa paman dan bibi saya ke rumah sakit di ibu kota untuk pemeriksaan. Kondisi bibi agak buruk. Dokter menyarankan untuk dirawat inap beberapa hari untuk observasi. Jadi pada hari itu saya langsung mengatur bibi masuk kamar VIP di rumah sakit. Untuk memudahkan merawat bibi, saya tidak hanya menyewa seorang perawat untuk membantu. Saya juga menyewa sebuah rumah tradisional di dekat rumah sakit, agar paman yang menjaga bibi setelahnya punya tempat untuk beristirahat. Paman dan bibi melihat dengan mata mereka. Hati mereka juga sakit sekali. Diam-diam memberi saya uang, tetapi saya diam-diam mengembalikannya. Karena itu paman dan bibi tidak enak untuk berkata apa-apa lagi. Hari itu setelah saya selesai shift malam dengan perawat, saya berniat keluar untuk menelepon, meminta seseorang untuk mengemas 4 porsi makanan dari Sui Xin Yuan dan mengantarnya ke rumah sakit. Tapi saat saya baru sampai di lorong rumah sakit, tiba-tiba terdengar teriakan perawat. Cepat minggir, pasien kritis harus menjalani operasi. Cepat minggir, orang-orang di koridor ketika mendengar, segera menempel di dinding berdiri. Orang lain melihat. Didorong oleh beberapa perawat dan dokter, tempat tidur pasien melaju dengan cepat. Pada saat melihat pasien di atas tempat tidur itu, tubuhku langsung kaku. Orang di atas itu adalah Ji Zhaoyan. Jika aku tidak pernah berinteraksi intens dengan Ji Zhaoyan selama 5 tahun, pasti aku tidak akan mengenalinya sebelumnya. Lagi pula Ji Zhaoyan sekarang sangat berbeda dengan sebelumnya. Wajah yang kurus itu tidak memiliki warna darah sama sekali. Seluruh tubuhnya dipenuhi bau alkohol yang kuat, membuat orang di sekitarnya tak tahan menutup hidung. Aku menjepit telapak tanganku. Tepat ketika aku hendak melanjutkan berjalan keluar, aku mendengar orang di samping berbisik pelan. Aku tidak salah lihat kan tadi? Itu Ji Zhaoyan. Kenapa bisa berubah menjadi seperti ini? Itu memang pantas baginya menjalani hidup baik-baik dengan suaminya. Kenapa harus selingkuh? Anak laki-laki keluarga Song itu. Dengar-dengar sejak suaminya meninggal, dia mulai minum-minum sepanjang hari. Sesekali harus datang ke rumah sakit. Selebihnya saya tidak mendengar dengan jelas. Saya melangkah menuju ujung lorong. Angin musim gugur berhembus dari luar jendela, membuatku tak sadar membungkus diriku dengan mantel. Setelah selesai menelepon, saya duduk di kursi samping dan menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian beberapa orang datang. Duduk di kursi di hadapanku mengobrol santai. Benar-benar kasihan. Dengar-dengar pria kecil yang dia selingkuhi itu. Hidupnya di penjara juga tidak mudah. Kemudian ibu pria kecil itu membayar mahal untuk membebaskannya. Nona Ji kembali masuk rumah sakit hari ini. Tidak tahu apakah orang itu akan datang merawatnya. Menurut saya, dia memang punya kartu yang bagus. Tapi dimainkan hancur lebur. Meninggalkan kehidupan yang baik untuk dinikmati. Justru ingin mencari anak domba kecil. Saya mendengarkan dengan ternganga. Sampai staf Sui Xin Yuan memberikan sebuah kotak besar ke hadapan saya. Baru saya tersadar dan mengucapkan terima kasih. Kemudian membawa kotak makan kembali ke ruang pasien. Kembali ke ruang pasien. Saya menyerahkan seporsi makanan kepada perawat yang ada di samping. Perawat mengucapkan terima kasih sambil membawa makanan keluar. Meninggalkan ruang untuk kami bertiga. Saat makan, saya tidak fokus karena masih memikirkan kejadian tadi. Bibi sambil menyuapkan makanan ke piring saya. Sambil memperhatikan keadaan Ah Zou. Apa yang terjadi denganmu? Saya tersadar. Langsung tersenyum dan berkata, tidak ada apa-apa. Aku hanya sedang berpikir. Sekarang Ji Zhaoyan berada di rumah sakit ini. Kalau pamanku dan bibiku bertemu dia lagi, bibiku pasti marah sampai sakit lagi. Aku harus mencari cara agar paman dan bibi menghindari dia. Tapi yang aku tidak tahu adalah, ayah tiri dan ibu tiri sama sekali tidak akan membiarkan Song Jingyan keluar. Sejak Song Jingyan dibebaskan dari penjara dan dibawa ke keluarga Ji, keluarga Ji mengirim orang untuk mengawasinya 24 jam.
Mereka juga tidak takut. Song Jingyan melarikan diri. Karena seluruh kota Beijing memiliki jaringan keluarga Ji. Kalau dia lari, dia bisa lari kemana? Alasan mereka tidak membawanya ke rumah sakit tempat Ji Zaoyan berada adalah karena mereka tahu putrinya membenci Song Jingyan. Kalau Ji Zaoyan tahu, Song Jingyan sudah mereka bawa keluar dari penjara, maka Ji Zaoyan pasti akan buru-buru mencoba bunuh diri. Dan Song Jingyan sama sekali tidak pernah berpikir untuk kabur. Bagaimanapun setelah melewati penjara, dia jadi lebih pintar. Dia tahu dengan jelas bahwa dia bisa keluar. Bergantung pada kondisi dirinya dan Ji Zaoyan sebelumnya. Keluarga Ji setuju. Asalkan dia mau baik-baik saja dan menenangkan Ji Zaoyan, maka uang jaminan besar sebelumnya bisa dihapus begitu saja. Jadi sekarang apapun yang keluarga Ji minta darinya, dia hanya bisa patuh merawatnya dengan baik. Bahkan tidak berani melampiaskan amarah pada pelayan. Semua orang pikir ini disembunyikan dengan sangat baik. Tapi ayah tiri dan ibu tiri menghitung segalanya namun tetap melewatkan satu orang. Pengurus Ji Zaoyan. Hari itu pengurus sebenarnya ingin datang ke rumah lama untuk mengambil pakaian ganti Ji Zaoyan. Namun kebetulan melihat kejadian itu. Juga melihat ibu tiri memerintahkan pembantu untuk diam. Pengurus bahkan tidak mengambil bajunya. Langsung diam-diam pergi. Ji Zaoyan yang bangun di rumah sakit. Melihat ekspresi pengurus yang seolah ingin bicara tapi tidak jadi. Penuh dengan ketidaksabaran. Ada apa lagi di rumah? Sejak aku pergi, sifat Ji Zaoyan juga banyak berubah. Manajer rumah tidak sempat memikirkan hal lain. Segera mengurus keluarnya Song Jingnian dari penjara. Serta janji ibu tiri kepada Song Jingnian juga diungkapkan. Manajer rumah juga berkata, agar keluarga Ji memiliki keturunan. Ibu tiri keempat bahkan memerintahkan agar tidak ada yang berbicara dengan Ji Zaoyan. Setelah berkata begitu, manajer itu berdiri di samping. Dengan hati-hati memperhatikan Ji Zaoyan. Takut dia marah. Yang mengejutkan, Ji Zaoyan hanya melambaikan tangan setelah mendengar itu. Meminta manajer pergi. Setelah manajer menutup pintu, Ji Zaoyan membuang jeruk di tangannya sembarangan ke samping. Berbaring di tempat tidur. Menatap langit-langit dengan kosong. Jika saat itu tidak terjadi hal-hal itu, dia putus asa menutupi wajahnya. Tersenyum pahit. Tapi justru hal-hal itu terjadi. Dia sekarang bahkan tidak tahu keberadaanku. Mereka bagaimana bisa punya anak. Perawat yang datang malam untuk mengganti obatnya. Melihat dia sendirian. Tidak bisa menahan diri untuk menasihatinya. Masih harus mencari seseorang untuk merawat dirinya. Perawat mulai bercerita tentang pasien di kamar VIP lantai bawah. Bukan hanya suami yang merawatnya dengan dekat. Bahkan keponakannya sampai dikejar malam dari luar negeri. Bukan hanya menyewa perawat, dia sendiri juga tak pernah jauh. Perawat teringat pada diriku yang seperti itu. Tidak bisa menahan diri untuk berseru. Lelaki yang begitu pengertian dan berbakti seperti dia. Entah sudah menikah atau belum. Perawat berkata dengan serius. Namun tidak menyadari. Tangan Ji Zaoyan tiba-tiba mengepal. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba mulai bertanya. Apakah kamu tahu sepupu itu bermarga apa? Perawat terdiam sejenak lalu tidak yakin. Sepertinya adalah Xing Fuya. Saya juga tidak terlalu jelas. Setelah berkata begitu perawat mendorong troli dan keluar. Namun tepat pada detik setelah pintu perawat ditutup, Ji Zaoyan lebih dulu turun dari tempat tidur. Memakai sepatunya dan segera berlari keluar. Semakin dekat ke ruang perawatan bibinya. Hati Ji Zaoyan semakin berdebar. Itu aku pasti itu aku perawat. Pada beberapa kalimat pertama. Ji Zaoyan sama sekali tidak memperhatikan, juga tidak mendengarkan dengan serius. Sampai perawat menyebut tentang penampilanku, mengatakan aku mempunyai tahi lalat air mata di sudut mataku. Hati Ji Zaoyan mulai perlahan muncul. Di antara orang yang dia kenal, hanya aku yang punya tahi lalat air mata. Saat itu dia mulai gelisah, hingga perawat berkata keponakan itu beruntung. Dia akhirnya yakin itu adalah aku. Aku kembali. Dan bahkan sangat dekat dengannya. Ji Zaoyan tak peduli tubuhnya yang baru sembuh dari sakit berat. Segera berlari turun tangga. Mulai mencari satu persatu kamar pasien. Tepat saat itu, tubuhnya tiba-tiba kaku. Sosok kurus tiba-tiba muncul di depannya. Tubuh Ah Zou merespon lebih cepat daripada pikirannya. Dia tak peduli hal lain lagi. Segera berlari mengejarku. Takut kalau terlambat sedikit lagi, aku akan menghilang. Aku mendengar suara yang begitu familiar.
Tangan yang menutup rapat pintu kamar pasien tiba-tiba berhenti. Saya secara naluriah menoleh dan melihat Ji Zaoyan melangkah cepat menuju saya. Saya tanpa ragu langsung berbalik dan lari ke bawah. Saya juga tidak sempat berpikir lebih banyak. Bagaimana Ji Zaoyan tahu saya ada di sini? Sekarang saya sama sekali tidak ingin bertemu dengannya. Saya tidak peduli yang lain, langsung berlari keluar rumah sakit. Sembarangan menghentikan sebuah taksi, sopir cepat jalan. Pada saat itu juga, Ji Zaoyan juga mengejar. Mengetuk-ngetuk kaca jendela ke Azou. Azou, dengarkan aku. Tolong jangan pergi. Saya sama sekali tidak peduli padanya. Langsung menyuruh sopir cepat pergi. Belakang mobil menghilang di depannya. Ji Zaoyan secara naluriah ingin mengejar. Wei tiba-tiba mengejang keras. Sakit membuatnya membungkuk sambil memegang perutnya tanpa sadar. Pada saat itu, seketika terdengar sebuah suara. Ji Zaoyan yang baru saja akan menjemput pamanku di kelas. Melihat kejadian ini, marah membara dari dalam hati. Bagaimana bisa kamu masih punya muka datang mencari Azou? Ji Zaoyan yang semula sudah goyah karena sakit perut, langsung jatuh ke tanah. Wajah Ji Zaoyan pucat pasi, mengulurkan tangan ingin meraih sesuatu. Namun pamanku bahkan tidak melihatnya sekalipun. Langsung membalik badan pergi. Pergi sana. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Setelah kejadian ini, paman dan bibi merasa marah sekaligus prihatin. Marah karena Ji Zaoyan setelah sekian lama, berani-beraninya masih punya muka datang mencari saya. Yang membuat hati sakit adalah, padahal aku sudah berhasil melepaskan diri. Ji Zaoyan. Sekarang malah karena ibu saudara ipar masuk rumah sakit, kembali terganggu olehnya. Ibu saudara ipar buru-buru ingin keluar rumah sakit dan pulang ke kampung. Supaya aku bisa segera kembali ke Amerika. Aku ketakutan dan terus menahan ibu saudara ipar, lalu membujuknya dengan keras. Baru membuat ibu saudara ipar membatalkan niat itu. Sejak hari pertama aku kembali ke ibu kota, aku sudah tahu suatu hari pasti akan bertemu dengan Ji Zaoyan. Bagaimanapun ibu kota adalah wilayah keluarga Ji. Selama Ji Zaoyan ingin, sejak pesawatku mendarat, dia pasti sudah datang mengejarku. Aku teringat saat Ji Zaoyan mengetuk jendela taksi dari luar. Memohon kepadaku saat itu. Aku menghela napas panjang dalam hati. Apa yang mau dijelaskan lagi? Semua yang harus dikatakan dan dilakukan sudah aku tulis jelas di kertas itu. Kalau dia bisa memahaminya, seharusnya tidak perlu datang mencariku. Tapi Ji Zaoyan setelah berjuang keras akhirnya bisa melihatku lagi. Bagaimana mungkin aku dengan mudah menyerah padanya? Ada banyak hal yang ingin dia katakan padaku. Dia ingin menjelaskan semua urusannya dengan Song Jingnian. Dia tidak mencintai Song Jingnian. Dia hanya menginginkanku. Tapi sejak hari itu, seolah-olah aku menghindarinya. Dia menunggu di depan kamar rumah sakit tante beberapa hari. Selain mendapat tatapan dingin paman dan tante serta cibiran orang lain, dia bahkan tidak melihat bayanganku. Malam ini Ji Zaoyan kembali menunggu hingga larut malam. Lama tidak melihat bayanganku. Dia menggenggam tangannya. Saat hendak bangun dan pergi, sosok tinggi dan ramping berjalan pelan dari ujung koridor. Mata Ji Zaoyan yang tadinya suram langsung menyala. Azou, aku berhenti di tempat. Dengan tatapan dingin menatap orang di depanku. Lalu langsung melewati dia. Menutup pintu kamar rumah sakit. Pagi ini tante sudah dipindahkan ke kamar lain. Hanya saja ada beberapa barang tertinggal di kamar lama. Saya pikir bisa kembali malam-malam untuk mengambilnya. Tidak disangka dia masih menunggu di sini. Sampai suara pintu tertutup terdengar. Ji Zaoyan akhirnya tersadar. Segera menepuk-napuk. Saya yang menutup pintu ruang perawatan itu. Azou, aku tahu kamu sedang mendengar. Tolong dengarkan penjelasanku, ya. Aku bukan sengaja menyembunyikan hal ini darimu. Waktu itu dia memanfaatkan aku yang mabuk dan naik ke tempat tidurku. Aku sebenarnya mau menyelesaikannya saat itu juga. Tapi orang tua saya menelepon menagih agar segera punya anak. Aku tidak tega melihat kamu terus-menerus terluka. Jadi aku hanya berkata belakangan. Mungkin Ji Zaoyan juga merasa malu. Kata-kata terakhir itu tidak bisa diucapkan. Tapi keduanya mengerti. Terpisah oleh pintu yang tertutup. Aku bersandar di pintu. Mataku penuh dengan sindiran. Hari aku baru tahu dia selingkuh. Hatiku sakit sampai hampir tidak bisa bernapas. Apalagi dia punya lebih banyak cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi dia malah memilih cara yang paling memalukan. Dan meskipun saat itu dia langsung mengusir Song Jingnian dengan uang,
Tetapi bagaimanapun juga, itu pria yang pernah tidur dengannya. Dengan sifat posesifnya, nanti juga pasti dia akan diam-diam mencari Song Jingnian. Cara paling mendasar adalah langsung kembali ke kamar utama setelah mabuk hari itu. Sebenarnya sebelum Song Jingnian naik ke tempat tidurnya, sikapnya terhadap Song Jingnian sudah mulai aneh. Dulu di bibirnya hanya ada nama aku sebagai satu-satunya pria. Tapi kemudian nama Song Jingnian mulai muncul. Sekarang kalau dipikir-pikir, Song Jingnian yang naik ke tempat tidur, hanya memberi kesempatan terbuka untuk selingkuh dengan terang-terangan. Aku menutup mata dengan penuh rasa sakit. Membiarkan Ji Zaoyan di luar pintu memohon padaku bagaimanapun juga. Aku bahkan tidak menjawab. Jarum jam di dinding telah berputar beberapa kali. Orang di luar masih terus memohon dengan putus asa. Sepertinya dia memaksa aku memberi jawaban yang tepat. Baru dia mau berhenti. Suara terputus-putus Ji Zaoyan tidak hanya membuatku kesal. Bahkan pasien di sebelah juga terganggu sampai tidak bisa tidur. Orang sebelah awalnya ingin keluar dan memarahi. Tapi setelah melihat wajah Ji Chaoyan dengan jelas, apa yang ingin diucapkan akhirnya tertelan kembali. Akhirnya mereka bersyukur bisa menutup pintu ruang perawatan itu. Baru kemudian Ji Zaoyan menoleh. Saat dia hendak melanjutkan bicara, pintu ruang perawatan yang tadi tertutup rapat tiba-tiba dibuka dari dalam. Wajah Azou yang penuh kegembiraan segera membeku ketika melihat tatapan dinginku. Seketika membeku di wajahnya. Ji Zaoyan, apa yang harus kuucapkan sudah aku jelaskan hari itu. Kamu terus bilang mencintaiku. Aku tidur dengan Song Jinian demi aku. Tapi setiap kali setelah itu, bukankah kamu yang memulai? Aku sudah melihat setiap kali kalian berdua. Bahkan pernah mendengar. Aku mencengkeram erat telapak tanganku sendiri. Padahal sudah berlalu begitu lama. Tapi saat aku teringat Ji Zaoyan dan Song Jinian yang saling terjerat itu, hatiku masih tidak bisa menerima. Masih merasa jijik. Kotor itu ya kotor. Jangan lagi cari alasan apapun untuk dirimu sendiri. Hubungan kita sudah benar-benar berakhir pada hari kamu berselingkuh. Aku menarik pandanganku kembali. Tidak lagi menatapnya yang membawa barang di tangan dan hendak pergi. Tapi Ji Zaoyan dengan panik berusaha meraih tanganku. Tidak, bukan seperti itu. Aku tidak kotor. Azou, kalau kamu merasa aku kotor, aku akan segera mandi, mencuci diri sendiri dengan bersih. Jangan bilang kata-kata akhir itu padaku, baguslah. Aku menarik tangan yang terkepung dari diriku sendiri, tertawa dengan sindiran. Kalau begitu, seharusnya kamu jangan selingkuh dari awal. Dialah orang yang kucintai, tapi dia malah selingkuh. Ji Zaoyan, kenapa kamu harus selingkuh? Kenapa saat aku berulang kali membutuhkanmu, kamu malah menghabiskan waktu di ranjang dengan pria lain? Kenapa setelah selingkuh dengan pria lain kamu masih bisa dengan tenang mengatakan cinta padaku tanpa rasa bersalah? Suaraku tetap tenang, tapi berubah menjadi belati paling tajam, menusuk dalam-dalam ke hati. Ji Zaoyan terus kutekan langkah demi langkah. Akhirnya terbentur dinding dengan keras. Tak ada jalan kembali. Wajah Ji Zaoyan benar-benar kehilangan warna darah. Dia membuka mulutnya, tapi menemukan dirinya tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku tiba-tiba menarik tubuhku kembali. Senyum sinis di sudut bibir juga hilang. Ji Zaoyan, jika bisa, aku lebih memilih tidak pernah mengenalmu. Dengan begitu aku tidak perlu terluka berulang kali olehnya. Dan tidak perlu menderita selama itu. Aku menatap orang di depanku. Matanya penuh dengan rasa sakit. Dia menjelaskan banyak hal. Tapi kata-katanya di hadapan perselingkuhannya terlihat begitu pucat dan tak berdaya. Selain menambah beberapa lelucon, tidak ada fungsi lain. Aku diam-diam memperhatikannya. Mataku tanpa menunjukkan gejolak. Akhirnya setelah Ji Zaoyan selesai menjelaskan, aku baru berbicara dengan suara dingin. Penjelasan sudah selesai. Ji Zaoyan segera mengangguk-angguk dengan tergesa-gesa. Dengan penuh kegugupan menatapku. Seperti anak kecil yang menunggu hasil hukuman. Sayangnya aku tidak memberinya jawaban apapun. Aku sudah membuang terlalu banyak waktu di sini. Kalau aku tidak segera kembali, Paman dan Bibi pasti akan khawatir. Aku berbalik dan pergi. Hanya meninggalkan satu kalimat. Jangan bertemu lagi nanti. Baru saja kalimat itu terucap, Ji Zaoyan langsung meringkuk ke tanah. Dengan putus asa menatap punggungku yang menjauh. Apakah aku benar-benar membencinya seperti itu? Tak mau memberinya kesempatan sedikit pun. Setelah cukup lama, senyum pahit muncul di sudut bibirnya. Mungkin kata-kataku berpengaruh.
Beberapa hari setelah itu aku sama sekali tidak melihat keberadaan Ji Zaoyan. Sejak bibi saya sembuh dan keluar rumah sakit, saya membiarkan paman dan bibi saya tinggal di rumah 4 sisi. Berkata akan membawa mereka berkeliling di kota Beijing dengan baik, lalu kembali ke desa. Hari ini saat paman dan bibi saya sedang tidur siang, saya baru bersiap keluar untuk jalan-jalan. Baru saja membuka pintu, saya melihat dulu tukang rumah dan pelayan villa berdiri di depan pintu. Melihat saya keluar, beberapa orang segera maju dan mengelilingiku. Pertama, Tuan Fu, kami dengar Anda kembali ke negara. Maka kami berpikir untuk datang dan melihat. Anda mendengar berita saya kembali ke negara ini. Selain Ji Zaoyan, sangat sedikit orang yang tahu wajah saya dan sekejap dingin yang melintas di mata saya. Suruh mereka masuk duduk sebentar. Tukang rumah dan beberapa pelayan terus menggelengkan kepala. Hanya berdiri di depan pintu dan menjelaskan maksud kedatangan mereka. Awalnya setelah aku pergi, hadiah-hadiah yang aku berikan kepada mereka dikembalikan kepada Ji Zaoyan. Tidak lama kemudian, Ji Zaoyan membeli beberapa hadiah lagi untuk mereka. Katanya sebagai ungkapan terima kasih atas perawatan mereka selama ini padaku. Bagaimanapun juga, karena sudah menerima hadiah dari Ji Zaoyan, mereka merasa harus berterima kasih. Jadi mereka berencana untuk membujukku. Bagaimanapun juga kami pernah menjadi suami istri. Ji Zaoyan sekarang sangat menyadari kesalahannya. Dia berharap aku juga memberi Ji Zaoyan kesempatan untuk menebus kesalahannya. Beberapa hari ini mereka melihat bagaimana Ji Chaoyan tampak lesu. Mereka merasa kasihan. Sedangkan aku hanya merasa lucu dalam hati. Ketika Ji Zaoyan melihat dirinya tak berdaya, dia memanggil orang lain untuk membujukku. Aku juga tahu niat mereka baik. Aku hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sang kepala rumah dan beberapa pembantu juga merasa tidak enak untuk bicara lebih lanjut. Mereka hanya berbicara beberapa kata denganku dengan santai. Dia pun pergi begitu saja. Setelah Ji Zaoyan melakukan itu, aku juga tidak punya mood untuk keluar jalan-jalan. Jadi aku menutup pintu kamar. Kembali ke kamar untuk tidur siang. Tidur siang kali ini sungguh tidak tenang. Padahal selama 3 bulan di luar negeri, aku tidak pernah bermimpi tentang Ji Zaoyan sekalipun. Tapi hari ini aku bermimpi tentang dia lagi. Dan adegannya ternyata masih di pernikahan mereka. Dalam mimpi, Ji Zaoyan berdiri di depanku. Dia memegang cincin pernikahan yang dia ukir sendiri. Dengan penuh cinta menatap pria yang mengenakan jas putih di depannya. Azou, apakah kamu bersedia menikah denganku? Aku akan mencintaimu sepanjang hidupku. Mendampingimu. Tak pernah mengkhianatimu. Akhirnya, anak laki-laki di depannya bergerak sedikit, lalu memperlihatkan wajah tampan yang asing itu. Bukan aku, tetapi itu Song Jingnian. Namun Ji Zaoyan seolah tidak mengenali Song Jingnian, tetap memandangnya dengan ekspresi yang sama. Sampai Song Jingnian hendak membuka mulut, aku tiba-tiba terbangun dari mimpi. Aku terpaku memandang keluar jendela, hanya merasa itu adalah mimpi yang sangat aneh. Dong Azu. Kamu sudah bangun? Suara bibi tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Aku menepuk wajahku. Segera menjawab dengan suara. Baru deh bibi mendorong pintu keluar. Memberikan undangan di tangannya kepadaku. Katanya itu dikirim oleh temanku lewat orang lain. Baru aku ingat saat baru pulang ke negara bertemu dengan teman lama. Masih sempat mengobrol santai dengan teman itu. Saat berpisah, temanku juga meminta alamat. Katanya beberapa hari lagi akan mengirim undangan pernikahannya. Saya mengucapkan terima kasih. Tetapi saat membuka surat itu, ternyata benar surat undangan pernikahan dari teman baik. Karena memang teman baik bertahun-tahun. Keesokan paginya saya bangun pagi pergi ke mall untuk membeli hadiah untuk teman. Tiba-tiba begitu naik ke lantai 2, saya melihat sekelompok orang berjalan mendekat dari seberang. Mereka berjalan ke arah saya, dan membuat orang-orang di jalan menghindar. Saya segera menepi dan bersembunyi di toko sebelah, agar kelompok itu bisa lewat. Saat kelompok itu lewat di depan saya seperti merasakan sesuatu. Tiba-tiba saya menengok ke arah kelompok itu. Detik berikutnya saya terkejut membuka mata lebar-lebar. Itu adalah Song Jinian. Jika dulu Song Jinian seperti pria tampan yang cerah dan energi, sekarang dia seperti orang tua yang memasuki senja hidupnya. Dia sangat kurus, hanya tinggal tulang. Melangkah terseret-seret. Seluruh penampilannya tampak lesu dan mati rasa. Bukan hanya saya yang terkejut melihat penampilan Song Jingyan sekarang.
Bahkan orang-orang di sekitarnya juga tak bisa menahan bisik kecil. Itu Song Jinian. Saya tidak salah lihat kan? Kenapa jadi seperti ini? Keluarga Ji tidak memberinya makan. Orang di sebelahnya mengejek. Siapa bilang tidak diberi? Saya dengar dari adik saya yang bekerja di keluarga Ji. Orang keluarga Ji sekarang ingin sekali memasukkan makanan ke mulutnya. Sayangnya dia sudah berbuat banyak kesalahan. Tidak beruntung sama sekali. Makan apa muntah itu juga. Selain itu Ji Zhaoyan tahu dia tidak mau pergi dari keluarga Song. Setiap hari mencari cara menyiksanya. Kalau bukan karena Ibu Song memperhatikan orang ini, sudah lama dia hilang. Sekarang melihatnya sungguh. Keluarga Ji baru membiarkannya keluar untuk menyegarkan pikiran. Saya menyingkirkan emosi rumit di dalam mata saya. Menuju ke toko lain. Semua orang pikir Song Jinian dikeluarkan dari penjara oleh keluarga Song. Bisa menjalani kehidupan yang baik. Tapi sekarang terlihat bahwa itu tidak benar. Bahkan keluar untuk melepaskan penat pun harus diawasi 24 jam. Seperti sedang jalan-jalan di luar. Sayangnya aku tidak akan kasihan pada Song Jinjian. Semua ini sekarang adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Aku juga tidak mau pikirkan lagi. Fokus saja pada memilih hadiah. Pada hari pernikahan teman baikku, aku melihat Ji Zhaoyan. Detik berikutnya senyum yang tadi ada di bibirku langsung menghilang. Saat itu upacara baru saja selesai. Aku bahkan tidak makan. Meminta orang di sebelahku untuk menyampaikan salam kepada temanku. Kemudian berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Saat itu aku baru ingat pengantin pria hari ini. Bukan hanya temanku, tapi juga teman kuliah Ji Zhaoyan. Ji Zhaoyan melihat aku pergi, tidak mempedulikan apapun. Segera berdiri dan mengejarnya. Azou Ji Zhaoyan langsung menangkap tanganku. Azou, pertanyaan yang kamu tanyakan terakhir kali. Sekarang aku bisa menjawabnya. Saat itu aku hanya ingin agar kamu tidak. Karena Wu Jingwu sedang menderita. Makanya aku minta Song Jinnian menggantikanmu. Aku baik padanya. Hanya takut anak itu bermasalah. Karena kamu tidak suka Song Jinnian, aku akan menyingkirkannya. Baiklah setelah itu. Aku tidak akan pernah membuat kesalahan lagi. Baiklah, bagaimana? Setelah dia berkata banyak hal. Dia menatapku penuh harap. Asal aku mengangguk sedikit saja. Dia bisa segera menyingkirkan Song Jingyan yang hidup ini. Aku melihat dalam mata orang di depanku terlukis sedikit kecewa. Dia sudah bicara sebanyak ini. Semua menyalahkan aku sebagai alasan perselingkuhan. Atau apakah karena dia kasihan dengan tubuhku? Maka dia meminjam rumah Song Jinian untuk tinggal sementara. Dia sampai sekarang masih mengira aku meninggalkannya. Karena Song Jinian melihat aku tidak menjawab. Dia mengira aku sudah setuju. Memikirkan begitu saja jika dia bisa menyingkirkan Song Jinian. Aku bisa kembali ke sisinya kembali. Dia semakin emosional. Bahkan ingin tanpa sadar menciumnya. Belum sempat dia menciumnya. Tamparanku sudah lebih dulu mendarat di wajahnya. Ji Zhaoyan, apa kamu sudah gila? Baru saat itu aku sadar. Ji Zhaoyan tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Untuk pernikahan yang gagal ini, dia bahkan masih polos mengira. Selama masalahnya terpecahkan, aku bisa kembali ke sisinya. Tapi jelas masalah terbesar justru berasal dari dirinya. Memikirkan bahwa Ji Zhaoyan yang dulu sekarang akan menyakiti orang lain. Kata-kataku penuh dengan kekecewaan. Kenapa kamu jadi seperti ini? Kenapa kamu tidak memikirkan apakah itu masalahmu sendiri? Ji Zhaoyan menutupi wajah yang dipukul. Terdiam cukup lama lalu tersenyum getir berkata, "Ya, aku memang gila. Setiap hari sejak kamu pergi, aku selalu mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi kamu selalu meninggalkanku dengan cara yang berbeda. Tidak menginginkanku. Aku hampir gila karena mimpi buruk ini. Sekarang asalkan bisa mendapatkanmu kembali. Tidak peduli dengan cara apa. Aku akan mencobanya." Setelah berkata begitu ia tidak lagi melihat ke arahku. Aku berbalik dan menghilang dalam hujan deras. Ji Zhaoyan. Tidak peduli sekeras apa aku berteriak. Dia tidak berhenti melangkah. Orang gila. Kemudian dia mendengar bahwa Ji Zhaoyan demi menahanku, malah membuat seseorang mematahkan kaki dan tangannya Song Jinian, dan mengirimnya ke pedesaan yang terpencil, tanpa tangan dan kaki. Song Jinian juga menjadi gila. Melihat Song Jinian tidak berguna lagi, Ibu tiri pun meninggalkan rencana sebelumnya, hanya memberikan sejumlah uang kepada Song Jinian dan tidak pernah membahasnya lagi. Di pedesaan, Song Jinian menggenggam kartu ATM. Akhirnya tidak tahan dan menangis terseduh-seduh. Hilang, semuanya hilang.
Song Jia tidak menginginkannya. Ji Zaoyan tidak menginginkannya. Dia hidup di dunia ini untuk apa sebenarnya? Dia runtuh. Tapi tidak ada seorang pun yang menenangkannya. Atau mengasihaninya. Orang-orang di sekitar mendengar suara tangisan memilukan dan putus asa Song Jingnian. Mereka hanya diam-diam menggelengkan mata. Tapi kelopak mata belum sempat berbalik. Sosok ramping tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia ketakutan lalu segera membungkuk dan pergi. Nona Ji, halo. Ji Zhao bahkan tidak mempedulikan. Orang itu langsung berdiri di depan pintu Song Jingnian. Saat suara tangisan mulai melemah, dia baru mendorong pintu dan masuk. Song Jingnian menatapnya. Matanya terkejut sejenak, lalu berubah menjadi kebencian yang mendalam. Ji Zaoyan, apakah kamu puas sekarang? Aku menjadi seperti ini. Semua karena kamu. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Melihat wajah Song Jinian yang mengerikan, Ji Zaoyan tersenyum sinis. Saya puas tapi masih terasa kurang. Begitu terpikir dia dipermainkan oleh pria seperti itu berulang kali, menyebabkan aku menjauh darinya. Kemarahannya tiba-tiba menyala dalam hatinya. Dia melangkah besar ke depan. Dengan sekali genggaman mencengkeram dagunya. Suaranya dingin seperti musim dingin. Kamu harus beruntung kamu masih hidup sekarang. Hari-hari sengsaramu masih akan datang nanti. Dalam mata Song Jingnian penuh dengan kebencian. Tenggelam dalam ketakutan selama hari-hari di keluarga Ji. Dia dengan jelas menyadari taktik Ji Zaoyan. Tapi orang Ji Zaoyan masih bisa menyelinap masuk untuk menjebak dia. Kalau bukan karena takdirnya kuat, mungkin sudah lama meninggal tanpa suara. Merasakan tangan orang itu bergetar. Mata Ji Zaoyan sedikit redup. Kalau bukan karena aku tidak suka kalau dia berbuat salah, Song Jingyan mungkin tidak akan hidup sampai sekarang. Ji Zaoyan membuangnya dengan jijik. Sembarangan mengusap tangannya dengan sapu tangan. Mulai sekarang, pergi sejauh-jauhnya. Kalau aku melihatmu sekali lagi, kamu akan mendapat konsekuensi yang lebih parah dari ini. Setelah meninggalkan peringatan, Ji Zaoyan menutup pintu ruang perawatan dengan suara keras. Peringatan yang kejam itu membuat Song Jingnian merinding tanpa sadar. Di sisi lain kota Beijing, setelah dengan berat hati mengantarkan paman dan bibiku ke bus pulang kampung, baru aku berjalan menuju rumah si Heyuan. Sekarang masalah terbesar saya di dalam negeri sudah selesai. Harusnya saya kembali ke Amerika. Lagi pula tinggal di dalam negeri selain menambah masalah. Tidak ada hal lain lagi. Memikirkan ini, aku mempercepat langkah pulang. Berpikir untuk pergi menemui tetangga tua selagi masih pagi. Untuk mengembalikan si Heyuan yang disewa. Apa? Anda bilang sudah ada seseorang yang membeli rumah ini. Menyediakannya untuk saya. Setelah mendengar kata-kata Pak tetangga itu, saya langsung membelalak. Pak tetangga berbaring di kursi goyang, sambil mengibaskan kipas bambu, dan menyerahkan dokumen pembelian rumah itu kepada saya. Lihat, di sini masih ada namamu. Saya, Hui, menerima dan melihat nama saya sendiri. Terbentang jelas di sudut dokumen itu. Melihat diri saya yang familiar itu, saya mengernyitkan dahi. Baru saja hendak berkata sesuatu, saya melihat Pak tetangga memegang kipas bambu dan menunjuk ke pintu. Itulah orang yang membelikan rumah untukmu. Dia mengangkat pandangan ke atas. Sosok seseorang berdiri di ambang pintu dengan cahaya belakang yang menyilaukan. Seperti dulu, menatap saya dengan lembut. Azhou Ji Zaoyan, apa maksudmu ini? Aku sambil mengucapkan terima kasih kepada Pak. Sambil menarik Ji Zaoyan keluar pintu. Aku sama sekali tidak membutuhkan kamu melakukan itu. Mata Ji Zaoyan berkelip kesakitan. Ingin memelukku. Tapi aku dengan cepat melepaskan diri. Azhou itu kompensasi dariku untukmu. Aku sudah menyelesaikan masalah terbesar di antara kita. Song Jinian sudah menghilang. Dia juga tidak akan pernah mengganggu kita lagi. Jadi, bolehkah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku menggelengkan kepala kesempatan. Ji Zaoyan, aku memang pernah berpikir untuk memberimu kesempatan. Mata Ji Zaoyan langsung berkilau. Tapi memudar setelah aku mengucapkan kalimat berikut. Jika saat itu kamu masuk kamar utama, atau keesokan harinya mengakui semua hal kepadaku, mungkin kita masih punya kesempatan. Tapi bagaimana kamu melakukannya? Dia dan Song Jinian di setiap sudut rumah. Bahkan di sampingku dengan kehangatan gila. Hari itu kamu dan dia di sebelah. Aku baru tahu saudara-saudaramu juga tahu tentang perselingkuhanmu. Aku memasukkan tangan dinginku ke dalam saku. Menghela napas ringan. Saat itu aku berpikir,
Mungkinkah aku satu-satunya orang bodoh di dunia ini? Ji Zaoyan mengencangkan tangan yang tergantung di sisi tubuhnya. Aku melanjutkan berkata, sehingga semua orang rela membantumu menyembunyikan dari aku. Aku tersenyum. Jadi untuk menghukummu, aku sengaja mengambil semua saham atas namamu pada hari ulang tahun. Sekarang aku sama sekali tidak kekurangan rumah 4 sisi ini. Kamu membelinya dan memberikannya padaku juga tidak berguna. Setelah berkata, aku hendak pergi. Detik berikutnya, aku memeluk pinggang dan punggungku erat sambil menundukkan pandangan. Melihat tangan yang melingkari pinggangku. Saat aku hendak menarik tangan itu turun, orang di belakang mulai bergetar saat berbicara. Azou, maafkan aku. Kata-kataku akhirnya membangunkannya. Dia akhirnya mau menghadapi kesalahan yang dia buat. Karena sudah salah, dia pun minta maaf dan memperbaiki aku, agar aku bisa memaafkannya. Kembali memandang ke belakang. Namun permintaan maafnya terlambat bagiku. Permintaan maafnya bisa saja diucapkan keesokan harinya setelah dia berhubungan dengan Song Jinian. Atau saat aku masih menyimpan harapan padanya. Tapi tidak bisa saat aku sudah benar-benar kehilangan harapan padanya. Aku diam cukup lama sebelum melepaskan tangannya. Langsung pergi. Azou. Dia dengan penuh rasa sakit mencoba menahan orang itu. Tanya aku mengapa tidak mau memberinya sebuah kesempatan. Sejak hari pertama bertemu aku lagi, dia terus berusaha mengembalikanku. Tapi bagaimanapun dia menjelaskan atau berbuat, aku tetap tidak peduli. Padahal kamu dulu sangat mencintaiku. Mengapa tidak bisa memberiku satu kesempatan lagi? Kalau kamu tidak suka ada jejak Song Jingnian yang pernah tinggal di rumah, aku akan jual rumah itu. Kalau kamu tidak suka hadiah yang pernah aku berikan dulu sayang, aku akan belikan yang baru lagi. Kalau kamu tidak suka aku kotor, aku akan mandi lebih sering. Kalau memang itu hatimu yang... Tiba-tiba aku mulai bicara. Tapi aku lihat dia lama tidak bisa menjawab. Aku tersenyum sedikit. Tidak memandangnya lagi. Meninggalkannya sendirian di tempat itu. Keesokan harinya aku mulai mengemasi barang. Mulai bersiap untuk kembali ke Amerika Serikat. Awalnya saya berniat mengajak Paman dan Bibi untuk ikut ke Amerika. Tapi Paman dan Bibi sudah menghabiskan seumur hidup di desa. Mereka juga enggan meninggalkan tanah ini. Melihat itu saya pun tidak berkata banyak lagi. Hanya saat saya pergi, ketika Paman dan Bibi lengah, diam-diam saya menyelipkan sebuah kartu bank di bawah bantal. Kemudian saya mengajak teman-teman di dalam negeri untuk makan bersama. Di tengah pertemuan, teman saya teringat saya akan pergi lagi. Tidak hanya sedih dari dalam hati. Kamu pergi seperti ini. Tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi. Nanti kalau ada kesempatan, akan datang ke Amerika untuk menjengukmu. Saya mengangguk. Lalu saling bertukar alamat dengan teman-teman. Agar mudah. Nanti kalau mereka datang ke Amerika mencari saya untuk jalan-jalan. Semua orang sambil terus minum satu gelas demi satu gelas. Sambil mengobrol dengan saya. Setelah aku meneguk terakhir teh di gelas, aku ingin memanggil pelayan untuk mengisi teh ulang. Tepat saat itu, seorang teman yang sudah mabuk mengangkat tangan, dan bilang akan mengisi teh untukku. Semua orang buru-buru menyuruh dia duduk, tapi dia tidak mau mendengar. Mengangkat teko teh dan berjalan keluar ruang tamu. Tak lama kemudian terdengar suara ribut di luar. Beberapa orang di ruang tamu saling berpandangan. Langsung berlari keluar. Melihat keluar, teman tadi beradu dorong dengan beberapa orang mabuk di depan. Hatiku jadi tegang. Aku dan teman segera maju untuk melerai. Tepat saat itu, orang di depan entah dari mana mengambil botol minuman, dan melemparkannya ke arah kepalaku. Suara panik dari Azu tiba-tiba terdengar. Detik berikutnya, dia didorong oleh Ji Chaoyan yang datang terburu-buru. Boom! Botol minuman pecah berkeping-keping seketika. Pecahan jatuh ke lantai mengikuti jejak darah di atas kepalanya. Restoran langsung menjadi hening seketika. Ada yang terbunuh. Teriakan kaget, teriakan dan kekacauan bercampur menjadi satu. Ji Chaoyan tidak peduli apapun. Hanya dengan panik memeriksa seluruh tubuhku. Pastikan aku tidak terluka. Baru kemudian menarik napas lega. Aku memandang dingin melihat dia panik dan berkata, Ji Chaoyan, kamu tidak perlu menahan untukku. Aku juga akan menghindar. Selama setengah tahun di luar negeri. Untuk melindungi diri sendiri. Aku memang belajar bertarung. Kalau tadi tidak ada dia, aku sudah menjatuhkan orang itu ke tanah sejak lama. Tangan Ji Zaoyan yang memegang bahuku segera lepas. Aku memberitahunya lagi. Bahkan jika meninggalkannya,
Aku juga bisa menjalani hidup dengan baik. Tidak seperti dia yang setelah ditinggalkanku. Seperti orang gila. Seharian bersembunyi di rumah dan minum alkohol. Saat dia akan mengatakan sesuatu, manajer restoran yang mendapat kabar segera datang bersama sekelompok orang. Manajer sambil menyuruh orang memberikan penanganan darurat pada luka Ji Zaoyan. Sambil sibuk mengatasi kekacauan di lokasi. Namun Ji Zaoyan berdiri diam di tempat. Bahkan ingin meraih tanganku. Aku langsung menepis tangannya. Langsung ingin bersama beberapa teman mengantar orang yang baru saja mabuk tadi ke rumah sakit. Tapi seorang teman langsung menolak dengan halus. Aku bilang sebenarnya makan malam ini awalnya ingin mengantar perpisahan untukku. Tapi akhirnya tidak disangka menjadi seperti ini. Mereka bahkan belum sempat merasa bersalah. Bagaimana bisa masih merepotkanku lagi? Sambil berkata begitu, teman itu mendorongku. Memintaku untuk cepat pulang dan membereskan barang. Aku tak ingin berkata lebih banyak. Lalu aku berbalik dan berjalan keluar. Azou Ji Zaoyan terus memperhatikanku di samping. Mendengar temanku meminta aku cepat pulang dan membereskan barang. Tiba-tiba hatinya menjadi panik. Dia menarik tanganku dengan kuat. Azou, kamu membereskan barang mau kemana lagi? Setelah darah di dahi Ji Zaoyan diobati, hanya tersisa luka yang mengerikan. Ditambah dengan mata yang panik di bawah luka itu. Membuatnya terlihat sedih sekaligus lucu. Aku tidak menjawab, hanya ingin menarik tangan yang dipegangnya kembali. Tapi sekuat apapun aku berusaha, tidak bisa melepaskan diri. Dia berkata padaku, kamu sebenarnya mau kemana? Kata-kata Ji Zaoyan bergetar. Aku tetap dengan ekspresi dinginku. Azou, akhirnya aku mengangkat mata memandang orang di depanku. Tanpa peduli, aku berkata mau kemana? Apa hubungannya denganmu? Saat Ji Zaoyan sedang terkejut, aku dengan sekali gerakan melepaskan tangannya, lalu berjalan menuju pintu keluar. Azou, Ji Zaoyan baru saja hendak mengejar. Detik berikutnya, sebuah benturan besar dengan keras menabraknya. Bam, aku tiba-tiba menoleh. Dengan ketakutan melihat pemandangan di depanku. Sejak Ji Zaoyan mengalami kecelakaan mobil yang membuat kedua kakinya cacat, dia menjadi orang yang suram dan lesu. Setiap hari hanya memeluk foto pernikahan kami yang dulu. Terus-menerus memanggil namaku. Orang-orang merasa iba. Bergegas datang untuk membujukku. Bagaimanapun juga, kami sepasang suami istri. Setidaknya pergi dan lihat dia. Tapi setiap kali aku selalu tegas menolak. Ada apa yang bisa dilihat? Hubunganku dengan Ji Zaoyan sudah berakhir sejak lama. Akhirnya semua orang hanya bisa menghela napas lalu berlalu. Hari itu aku sekali lagi mengantar pergi. Seseorang yang datang untuk membujukku mengunjungi Ji Zaoyan di rumah sakit. Saat sedang bersiap menutup pintu, tiba-tiba terdengar suara wanita parubaya dari kejauhan. Tunggu, aku menengadah dan melihat ibu tiri berdiri di depanku. Matanya penuh dengan kesedihan. Sebuah cangkir teh panas kuulurkan ke depan ibu tiri. Ibu tiri mengucapkan terima kasih. Setelah menyesap sedikit teh, baru dia menjelaskan maksud kedatangannya. Masih berharap aku mau pergi ke rumah sakit. Ji Zaoyan. Melihat kilasan permohonan di mata ibu mertuaku dulu, aku terhenyak. Sejak hari pertama menikah, dia sangat tidak menyukaiku. Tidak peduli bagaimana aku bersikap. Mantan ibu mertua selalu mencari-cari kesalahan. Tatapan matanya kepada saya selalu dingin. Ini adalah pertama kalinya saya melihat dalam mata mantan ibu mertua. Melihat sesuatu yang ajaib. Saya menggenggam cangkir teh dengan erat. Tetap saja mengucapkan maaf. Ikatan suami istri antara saya dan dia sudah berakhir. Sekarang saya tidak membencinya. Itu sudah menjadi kompromi terbesar saya. Ibu tiri setelah mendengar penolakan saya, tampak seperti bertambah tua sedikit. Tapi memikirkan putrinya yang duduk di kursi roda. Ibu Song masih ingin berusaha sedikit. Tapi kalian setidaknya sudah menikah selama 5 tahun. Dia sangat mencintaimu. Melakukan begitu banyak hal berbahaya untukmu. Saya tersenyum kecil. Sekalipun dia mencintaiku, lalu apa? Dia tetap berselingkuh. Tidak hanya dia menyembunyikannya dari saya. Kelompok saudarinya juga menyembunyikan dariku. Mungkin Anda juga menyembunyikan dariku. Saat itu, masalah foto drone menjadi gaduh. Aku tidak percaya ibu tiri tidak tahu. Memang ekspresi ibu tiri menjadi kaku. Sejak Ji Zaoyan menikah denganku, Ibu Song terus mendesak mereka untuk cepat punya anak. Tapi satu karena masalah kesehatan tidak bisa punya anak. Sedangkan yang satu lagi karena cinta suami terlalu dalam jadi tidak peduli. Ibu tiri marah tiap kali melihatku.
Hatinya sangat tidak nyaman. Tentu juga tidak akan bersikap baik padaku. Jadi saat mengetahui Ji Zaoyan hamil dari Song Jingnian, ibu tiri sudah meninggalkan semua aturan di belakang. Juga melupakan soal perselingkuhan. Di keluarga Ji, itu adalah sesuatu yang sangat memalukan. Meski ayah tiri setiap hari menunjukkan wajah dingin pada ibu tiri karenanya. Meski aku setiap hari diam-diam terluka karenanya. Ibu tiri sama sekali tidak peduli. Lagi pula tidak ada yang lebih penting dari cucu laki-laki. Saya melihat reaksi ibu tiri ini. Sekilas sinis melintas di matanya. Jadi dia sendiri mendukung putrinya berselingkuh. Kenapa harus datang menasihati saya lagi? Orang yang sangat kecewa dan putus asa terhadap Ji Zaoyan ini. Nyonya Qi berharap Anda bisa memberitahunya saat pulang. Dia tidak hanya menyiksanya, dirinya sendiri, juga menyiksa saya. Dia bahkan menganggap luka yang dulu dia timbulkan pada saya masih belum cukup. Apakah dia harus memaksa saya mati? Setelah berkata demikian saya tidak lagi melihat reaksi Ibu Song. Membuat isyarat mengantar tamu keluar. Ibu tiri hanya bisa bangkit dan meninggalkan rumah sakit. Setelah melihat di belakang ibu tiri tidak ada siapa-siapa. Sisa cahaya terakhir di mata Ji Zaoyan benar-benar padam. Dia tidak berkata apa-apa. Hanya melambaikan tangan. Membiarkan ibu tiri keluar. Dia mengambil foto pernikahan yang ada di tangannya. Air mata penyesalan menetes di wajah tampanku yang tampan. Sebenarnya dia sudah tahu sejak awal. Jika dia tidak mau, Song Jingnian sama sekali tidak punya kesempatan naik ke ranjangnya. Hari itu aku bertanya padanya. Dia melakukan ini hanya karena tidak rela melepaskanku. Tapi hatinya jatuh cinta pada Song Jingnian dalam perselingkuhan yang berulang kali. Betapa lucunya. Orang yang saat itu dengan sungguh-sungguh bersumpah padaku di pernikahan. Mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengkhianatiku seumur hidupnya. Akhirnya tetap berselingkuh. Dia meletakkan foto itu. Mata yang mati suri itu bergerak sedikit. Terakhir jatuh pada pisau buah di samping. Apa yang terjadi jika ada masalah pada jantung? Sekarang dia akhirnya bisa menjawabku. Itu adalah membunuhnya. Dia sudah mati. Perawat yang bertugas malam melihat pemandangan berdarah di ruang perawatan setelah. Teriakan panik terdengar. Ibu tiri yang berjalan dari kejauhan mendengar teriakan perawat itu. Ember penahan panas yang dipegangnya tiba-tiba jatuh ke lantai. Dia dengan panik mendorong perawat yang membeku di depan pintu. Setelah melihat dengan jelas pemandangan di kamar perawatan, seluruh tubuhnya menjadi lemas. Seketika dia berlutut di lantai. Di dalam kamar perawatan, Ji Zaoyan seperti biasa berbaring di tempat tidur, dan di dekat jantungnya tertancap tajam pisau buah. Setelah mengetahui kabar kematian Ji Zaoyan, aku terpaku di tempat untuk waktu yang lama. Hingga setetes air mata mengalir dari sudut mataku. Akhirnya aku sadar kembali. Meraih tangan untuk menghapus air mata itu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Hanya membawa koper berjalan keluar pintu. Setelah naik pesawat, aku menoleh melalui jendela. Terakhir kali melihat keluar kota Beijing ini. Sepanjang hidupku aku tidak akan kembali lagi.